Assalamualaikum. Saudara Zakir Naik, pertanyaan saya adalah, Anda memberikan pernyataan yang mengejutkan tentang keadaan yang menyedihkan dari orang-orang Muslim, terutama Muslim di India. Saya kira bahwa mereka tertinggal jauh di bidang media pada umumnya dan media massa pada khususnya. Sampai sejauh ini mereka tertinggal sangat jauh di dalam bidang jurnalisme dan lain-lain sebagainya. Apakah ini merupakan suatu gejala atau suatu penyakit? Itu berarti seseorang tidak bisa menjadi musuh dari dirinya. Sebuah komunitas tidak bisa menjadi lawannya sendiri. Ketika suatu komunitas kekurangan guru untuk disewa dan dalam semua aspek sampai pada tingkat bagian yang kecil dari komunitas yang sama, yaitu patrianisme, Anda mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Jadi Anda akan bisa untuk menunjuk alasan yang tepat mengapa Muslim kekurangan di dalam semua bidang ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Muslim tertinggal ketika kita tahu bahwa kondisi tertentu dalam bidang jurnalisme, teknologi, ilmu pengetahuan, dan berbagai macam hal. Kalian tahu, saat kita ada di puncak, abad ke-8 sampai 12, itu disebut dengan zaman kegelapan. Pada masa kegelapan, gelap bagi siapa? Gelap bagi orang-orang Eropa. Media sekarang memproyeksikan pada abad ke-8 sampai 12 adalah zaman kegelapan. Media. Orang Eropa saat itu sangat terkebelakang. Tapi tidak seluruh dunia. Dunia dengan pengetahuan yang terbatas, yang dimiliki oleh orang Arab Muslim. Kemajuan mereka hebat, banyak sekali. Kalian tahu ilmuwan Muslim yang melakukan kemajuan pada abad 8 sampai 12. Jika kalian tahu, bidang-bidang ilmiah, Muslim berkembang dalam beberapa bidang. Orang yang pertama menemukan sirkulasi darah adalah Ibnu Nafi, 600 tahun setelah kemunculan Al-Quran. Kita juga tahu tentang William Harvey. Dia menemukan sirkulasi darah 400 tahun setelah Ibnu Nafi. Tidak seorang pun tahu latar belakang Ibnu Nafi, tapi orang tahu tentang William Harvey. Media di tangan mereka. Orang pertama yang menggambar peta dunia, orang Arab Al-Idrusi, tahun 1154. Matematika, kemajuan disederhanakan. Kata nol dipelajari dari India. Arab memperkenalkan angka nol dalam bentuk desimal kepada dunia. Trigonometri, Muslim jauh lebih maju. Kalian tahu Al-Biruni, ahli trigonometri dan matematika. Kita belajar tentang teori Pythagoras di sekolah. Pangkat 2 dari sisi miring segitiga. Siku-siku adalah sama dengan jumlah pangkat 2 dari sisi yang lain. Siapa? Siapa yang menemukannya? Seorang Muslim. Al-Tusi seorang Muslim. Dia yang menemukannya. Kita tahu Pythagoras teorem, tapi tidak tahu Al-Tusi. Kita yang salah. Media di tangan mereka. Kalian tahu Al-Kindi. Ia orang ahli di bidang fisika, matematika. Yang pertama mengatakan bahwa semua hukum tidaklah mutlak. Mereka relatif. Semua ahli seperti Newton dan Galileo, mereka mengatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak. Sedangkan Al-Kindi mengatakan tidak. Albert Einstein yang kemudian melakukan penelitian lebih lanjut menemukan teori relativitas. Kalian tahu Albert Einstein, tapi tidak tahu dengan Al-Kindi. Shakir, Muhammad, dan Ahmad. 3 bersaudara ini mereka menghitung luas permukaan bumi dengan mengukur sudut pada Laut Merah. Orang berpikir dunia datar. Orang pertama yang mengatakan ini, saya ingat waktu sekolah, Gabot. Apa itu Gabot? Dia Jabir Ibnu Hayyan. Dirubah namanya agar tidak diketahui bahwa dia Muslim. Terdengar Gabot seperti nama Barat. Jabir. Kalau Jabir kita tahu Muslim, tapi kalau Gabot, Barat. Jabir Ibnu Hayyan, ahli dalam bidang ilmu kimia. Dia menyuling dan menyaring alkohol. Kata alkohol muncul dari kata al-ghul, yang artinya roh jahat. Kita belajar di sekolah Gabot. Jabir. 2000 formula dia tulis hanya tentang ilmu kimia. Alif Nabat, ahli dalam bidang ilmu pengobatan. Kalian tahu tentang Muhammad Zakir Erazi. Dia orang yang ahli. Dia bicara tentang campak dan cacar air. Penemuan darinya benar-benar luar biasa. Kita tahu Avicenna. Siapa Avicenna? Ali Ibnu Sina. Avicenna terdengar seperti Barat. Ali Ibnu Sina. Dia dikenal sebagai ahli medis. Tapi media di tangan mereka. Sebenarnya kita Muslim yang hebat dan kuat sekali. Kita berada di puncak, kita jauh lebih baik. Mengapa? Karena kita dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Saat ini, Muslim hanya jadi pembicaraan. Kalian tahu kenapa? Kita terkebelakang. Karena kita telah jauh dari agama kita sendiri. Orang Barat maju berkembang karena mereka telah jauh dari agama mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah, Tuan Hatul Mayan ingin mengetahui mengapa Muslim memiliki makanan yang bukan sayuran? Membunuh hewan adalah tindakan yang kejam dan tanpa belas kasihan. Mengapa Muslim memiliki makanan yang bukan sayuran?
Pertanyaannya adalah, mengapa Muslim memiliki makanan yang bukan sayuran? Membunuh binatang adalah tindakan yang kejam dan mengambil kehidupannya. Kalian harus menjadi vegetarian. Banyak non-Muslim, terutama Hindu India, yang memberitahu kita. Jika kita analisa, susunan gigi dari binatang herbivora, sapi, kambing, domba, mereka punya gigi yang rata, hanya makan sayuran. Jika kalian analisa susunan gigi, binatang karnivora, singa, harimau, macan tutul, mereka memiliki gigi yang runcing, gigi yang tajam. Jika kalian analisa susunan gigi manusia, kita punya gigi yang rata, dan juga gigi yang tajam. Gigi herbivora, dan juga karnivora, kita punya gigi omnivora. Jika Tuhan yang kuasa ingin hanya kita makan sayur, mengapa dia memberi kita gigi yang tajam? Mengapa? Dia ingin kita makan sayuran dan bukan sayuran. Sistem pencernaan sapi hanya bisa mencerna sayuran dan itu tidak bisa mencerna yang bukan sayuran. Sistem pencernaan hewan karnivora, singa, macan, leopard hanya bisa mencerna yang bukan sayuran, tidak bisa mencerna sayuran. Tapi manusia bisa mencerna keduanya, bukan sayuran dan sayuran. Jika Tuhan yang Maha Kuasa ingin kita hanya makan sayuran, mengapa dia memberikan kita sistem pencernaan yang bisa mencerna keduanya? Jika kalian analisa, mengapa sebagian besar dari kitab suci, apa itu Injil, Veda, Rama, mereka memberikan izin untuk memakan yang bukan sayuran? Jika kalian baca kitab suci Hindu, Ses dan putranya, mereka ada yang bukan sayuran. Mereka makan daging sapi. Ada beberapa orang yang membantah. Jika kalian analisa, kitab suci Hindu memberikan izin. Tapi alasan mengapa mereka seperti itu adalah karena mereka terpengaruh filosofi yang muncul dari yang lain-lain. Percaya pada ahamsa. Jika kalian berdebat dengan mereka dan kalian berdebat menyerahkan bukan binatang, sebagian mereka, tanyakan mengapa mereka tidak makan yang bukan sayuran. Mereka akan beritahu, yang bukan sayuran itu membunuh makhluk hidup. Membunuh makhluk hidup itu jahat. Karena itu makan harus tanaman. Ilmu pengetahuan sudah berkembang. Tanaman adalah makhluk hidup. Sebelumnya orang menganggap bahwa tanaman tidak punya kehidupan. Tapi sekarang kita tahu bahwa makhluk hidup itu juga tanaman. Argumentasi berubah. Kita juga tahu tanaman punya kehidupan. Tapi kalian tahu, tanaman tidak bisa merasakan sakit. Karena itu membunuh tanaman tidak sama dengan membunuh binatang. Sekarang kita tahu ilmu pengetahuan lebih maju berkembang dan kita telah tahu. Tanaman juga bisa merasakan sakit. Bisa menangis, juga bisa merasa bahagia. Peneliti telah menunjukkan pada kita, tanaman bisa juga merasa senang, bisa juga menangis, dan merasa sakit. Tapi kalian saja yang tidak bisa mendengarnya. Karena frekuensi manusia, 20 putaran per detik, sampai 20.000 per detik. Yang ada di bawah dan di atasnya kalian tidak bisa dengar. Kalian tahu peluit anjing. Anjing bisa mendengar hingga 40.000 per detik. Peluit anjing menghasilkan frekuensi di atas 20.000 putaran per detik, hingga manusia tidak bisa mendengarnya. Tapi di bawah 40.000 putaran per detik, anjing bisa mendengarnya. Ketika majikan meniup peluit, anjing akan datang, tapi manusia tidak bisa. Mirip dengan itu ketika tangisan dikeluarkan tanaman. Manusia tidak bisa mendengar, karena itu tidak berada dalam jarak jangkauan pendengaran manusia. Tapi tanaman juga bisa menangis. Bagi non-muslim yang memiliki bantahan maksimal, baiklah saya setuju, tanaman punya kehidupan, bisa menangis. Kalian tahu, tanaman punya indera sedikit. Mereka hanya punya 3 indera, binatang memiliki 5. Karena itu, membunuh hewan adalah kejahatan lebih besar. Saya setuju, demi kepentingan argumentasi. Tanaman punya sedikit indera, sedangkan binatang lebih banyak. Tapi saya tanya, seandainya, saudara, laki-laki kalian, tuli dan bisu, kurang 2 indera. Tuli dan bisu, ketika dia tumbuh, kemudian seseorang datang dan membunuh dia, apa kalian akan mengatakan pada hakim, yang mulia, tolong berikan pembunuhnya hukuman yang lebih ringan karena saudara saya hanya punya 2 indera. Pada kenyataannya kalian tidak akan bisa mengatakan seperti itu. Dia telah membunuh orang tidak berdosa, maka bunuhlah dia. Dalam Islam, Al-Quran memberikan izin, kalian boleh makan daging. Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 1, kalian bisa memakan daging dari binatang ternak, hewan berkaki 4 dengan beberapa pengecualian. Al-Quran surat Al-Nahl surat ke-16 ayat 5, dari dagingnya dapat kalian makan. Al-Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 21. Dalam hewan ternak ada petunjuk bagi kalian. Mereka memberi susu untuk diminum. Dan di dalamnya terdapat banyak dari daging yang dapat kalian makan. Karena itu, Al-Quran mengatakan kalian bisa mengambil hal yang baik dari mereka. Tidak masalah memakan yang bukan sayuran. Silakan lanjutkan. Ada pertanyaan yang berhubungan yang ditanyakan oleh saudara kita yang non-muslim. Saudara Keridah ingin mengetahui, berdasarkan ilmu pengetahuan, bahwa apapun yang kalian makan memberikan pengaruh pada kelakuan kalian. Mengapa Islam membolehkan muslim untuk memakan makanan yang bukan sayuran? Karena jika kita memakan hewan,
membuat orang menjadi kasar dan juga menjadi buas? Tolong jelaskan. Saya ulang pertanyaannya. Apapun yang kita makan memberi pengaruh pada kelakuan kita dan tindakan tingkah laku kita sendiri. Lalu kenapa Allah membolehkan kita makan yang bukan sayuran? Padahal mereka sangat ganas sekali. Kalian tahu mereka kasar dan suka berkelahi dan suka menyerang orang lain. Itu mempengaruhi kelakuan kalian. Saya setuju. Ilmu pengetahuan mengatakannya. Yang kalian makan dapat mempengaruhi tingkah laku kalian. Karena itu, Quran mengatakan, surat Al-A'raf surat ke-7, ayat 157. Mengatakan bahwa Nabi telah membolehkan kalian segala hal yang baik dan melarang kalian hal-hal yang tidak baik. Itu membuat kalian diperbolehkan hal-hal yang menguntungkan bagi kalian dan melarang kalian terhadap hal-hal yang salah bagi kalian. Itu sebabnya dalam Islam disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kalian tidak boleh memakan daging dari binatang karnivora seperti macan tutul, harimau, kucing, dan lain-lain. Kita hanya boleh diperbolehkan makan daging binatang herbivora. Binatang karnivora mereka buas. Kita makan daging dari binatang herbivora seperti sapi, kambing, domba, sehingga kalian punya kelakuan seperti kambing, domba, sapi. Yang kita makan mengaruhi kelakuan kita. Sapi seperti sapi, dari domba seperti domba juga. Binatang herbivora, mereka binatang hewan peliharaan, penuh kasih sayang. Jangan memakan daging hewan karnivora. Kalian tahu, harimau, singa, macan tutul, begitu juga hewan pengerat seperti tikus. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, begitu juga burung pemangsa seperti falcon dan juga vultur. Ini yang dilarang Nabi, karena kita orang-orang yang baik dan penuh kasih.